Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Diponegoro. Yang pertama adalah latar belakang. 1. Pemerintahan Daendels dan Raffles. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris, tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara lain yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Kronologi 1. Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya. 2. Belanda menerapkan strategi perang benteng Stalsel. 3. 1828 Kyai Mojo, salah satu penguasa pendukung Pangeran Diponegoro, berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Minahasa sampai wafatnya. 4. Sentot Prawidirjo akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Bengkulu sampai akhir hayatnya karena ia dan pasukannya malah memihak kepada tuanku Imam Bonjol. 5. Belanda menjanjikan uang sebesar 20.000 ringgit bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya hidup atau mati. 6. Pangeran Diponegoro menerima tawaran tersebut dan perundingan dilaksanakan di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Dampak Perang Diponegoro bagi rakyat Indonesia yaitu 1. Perang ini menewaskan 200.000 orang di Indonesia. 2. Perang ini termahal atau sangat banyak mengeluarkan biaya. 3. Perang ini juga dirasakan seluruh Nusantara. 4. Semakin parahnya perekonomian di Indonesia. Hikmah Perang Diponegoro. 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Gigih dalam melawan penjajah. 3. Tidak mudah menyerah. Berikut cuplikan dari Perang Diponegoro. Pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda pimpinan asisten Residen Cavalier mengepung rumah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri ke Selarong. Di tempat tersebut secara diam-diam telah dipersiapkan untuk dijadikan markas besar. Selarong sendiri merupakan desa strategis yang terletak di kaki Bukit Kapur, berjarak sekitar 6 pal dari Yogyakarta. Setelah peristiwa di Tegalrejo sampai ke keraton, banyak kaum bangsawan yang meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah anak cucu dari Sultan Hamengkubuwono I, II, dan III yang berjumlah tidak kurang dari 77 orang dan ditambah pengikutnya. Serangkaian kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Diponegoro. Desa-desa yang dahulu dikuasai oleh Belanda diduduki kembali oleh pasukan Diponegoro dengan menggunakan siasat perang ini. Selain itu, jalur pembekalan pun sudah diputus, sehingga semua konvoi pembekalan milik Belanda direbut dan diambil alih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi yang dijalankan Belanda membawa Kanasio pasukan Pangeran Diponegoro tersudut karena tidak bisa melancarkan serangan gerilya. Patroli serta mendiam yang disiapkan Belanda dalam bentengnya memberikan ancaman yang berbahaya bagi pasukan Pangeran Diponegoro. Kekalahan demi kekalahan dalam setiap pertempuran akhirnya dialami oleh pasukan Diponegoro. Akan tetapi semangat perjuangan sebelum padam dimiliki seluruh pasukan Pangeran Diponegoro.
Banyak darah yang bergumpahan di medan perang. Keadaan berbanding terbalik dan ini membuat Pangeran Diponegoro dan para penasehatnya berpikir sejenak untuk mensiasati langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Itulah sedikit informasi dari saya mengenai Perang Diponegoro. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.